Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Mushola Al Nurul Iman ya, Masya Allah. Tadi lumayan agak jauh juga nyari dari jalan tol ternyata. Tapi alhamdulillah demi sebuah majelis ya, demi sebuah majelis yang insya Allah bisa membawa kita bersama-sama di jannah. Jadi walaupun matahari belum terbit, kita tetap berusaha ya. Tadi saya dengar cerita dari Pak Arif, katanya orang sini banyak yang tidak melihat matahari gitu setiap hari. Lihat mataharinya Sabtu Minggu aja katanya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Pak Arif undangannya ke sini. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada pagi hari ini, pada subuh, bisa membuat kita semuanya menguatkan iman dan akidah kita ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, tadi mungkin sudah diperkenalkan. Tapi buat bapak-bapak mungkin yang belum tahu, saya kok namanya belakangnya Tan gitu ya. Tan itu marga Pak. Nah ya, marga itu kalau bahasa Cina-nya se. Jadi saya Dondi Setan gitu Pak. Bukan Saiton Pak. Se itu marga, Tan gitu maksudnya. Insya Allah. Ya, tadi juga sudah diceritakan bahwa saya sebenarnya bukan pindah agama Pak waktu 2014 itu. Saya kembali ke fitrah saya ya. 25 Juli 2014 kembali ke fitrah. Saya baru tahu ketika saya masuk Islam, ternyata saya dulu lahir udah muslim Pak. Betul ya Pak? Oh, betul, alhamdulillah. Ternyata semua manusia lahir muslim ya, atau fitrah ternyata. Dan dia kalau lahir di keluarga yang non Islam, dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tetapi ketika dia bersyahadat, dia sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia ya, sebagai muslim, yang artinya sebagai orang yang hanya bisa berserah diri kepada kehendak penciptanya. Jadi saya waktu itu menghabiskan waktu kurang lebih 7 tahun, betul ya tadi seperti Pak Arif bilang ya. Tapi saya 7 tahun itu bukan 7 tahun belajar buku gitu, bukan. Yang 5 tahun saya gunakan untuk mempelajari muslimnya, bukan mempelajari Islamnya. Salah saya di situ. Jadi kelamaan 5 tahun. Ya, saya perhatikan muslim. Tentu saja banyak juga yang saya amati dari media ya. Media memang kalau kita lihat bisa dipakai oleh pihak tertentu untuk mendiskreditkan pihak yang lain gitu kan. Jadi saya memang waktu itu banyak mengamati muslim atau orang Islam yang disorot oleh kalangan tertentu melalui media. Jadi itu yang menghambat saya masuk Islam. Tetapi setelah 5 tahun baru saya mulai mempelajari ajaran agamanya. Tapi yang saya pelajari bukan langsung Islam Pak. Karena saya Kristen ya, saya dari kecil dibawa ke gereja sama nenek saya. Nenek saya itu seorang Kristen militan Pak. Wih. Militan itu artinya dari rumah ke gereja setiap minggu, mau hujan geledek pokoknya dia harus pergi gereja. Dari mulai saya kecil dibawa naik beca, ketika saya udah besar saya bisa naik sepeda, saya yang boncengin nenek saya ke gereja. Jadi saya tumbuh besarnya di gereja gitu ya. Nah, ketika saya tumbuh besar di gereja itu, saya menjadi punya pandangan terhadap Islam sebenarnya tidak jelek, tidak ada yang jelek ya. Karena saya juga kampung kebanyakan orang Islam. Ya namanya anak kecil pasti ada lah, berantemnya pasti ada ya. Cuman saya tidak punya impresi yang negatif terhadap Islam. Nah, tapi ketika saya mulai meragukan agama saya sendiri, gara-gara saya menonton videonya almarhum Syekh Ahmed Didat, yang mana
dia menuduh kitab saya ada kontradiksi gitu ya. Dia menuduh kitab saya ada ayat palsu gitu. Bapak kalau dituduh Quran ada ayat palsu gimana para saya Pak? Masih ini ya, emosi ya Pak ya. Tapi untung dulu saya waktu pertama kali nonton videonya Syekh Hamid Didat, untung saya nggak banting handphone Pak dulu. Belum lama ada anak muda datang ke tempat saya, konsultasi. Dia ngaku bahwa setahun yang sebelumnya dia sudah nonton saya. Jadi selama setahun dia nonton saya, akhirnya dia baru datang ke tempat saya untuk berdiskusi dan akhirnya bersyahadat. Tapi saya tanya, dulu waktu pertama kali nonton saya gimana? Saya banting Om handphone saya katanya. Sayang amat handphone dibanting gara-gara itu ya. Nah, untung saya dulu nggak sampai banting handphone. Tapi waktu itu saya akhirnya menonton semua video-videonya almarhum Syekh Hamid Didat dengan saya buka kitab saya. Jadi saya nonton video sambil buka kitab. Udah kayak kursus gitu Pak. Nonton buka gitu ya. Tapi dari saya buka kitab itu akhirnya saya malah belajar ulang kitab saya. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat itu semuanya betul. Dan semuanya saya catat di kertas, Bapak tahu kertas post-it Pak? Ya, yang bisa dilepas tempel itu, meja kerja saya, wah besar meja saya. Semuanya tempelan post-it Pak. Isinya ayat-ayat gitu ya. Nah, waktu itu saya panas gitu dengar videonya almarhum Syekh Hamid Didat karena dikatakan di dalam kitab saya ada kontradiksi, di dalam kitab saya ada ayat tidak asli, di dalam kitab saya ada plagiarisme. Tahu plagiarisme Pak? Hah? Copy paste gitu ya, copy paste. Saya sangat terkesan ketika almarhum Syekh Hamid Didat berdebat dengan seorang pendeta. Ketika itu almarhum Syekh Hamid Didat minta ke pendeta itu untuk buka surat tertentu di dalam kitab dia, dibuka. Buka di dalam kitab raja-raja gitu misalnya, pasal sekian ayat sekian gitu. Sudah. Saya bacakan ya. Almarhum Syekh Hamid Didat juga buka kitab. Saya baca ya. Ayat pertama dibaca begini. Betul? Betul. Ayat kedua dibaca. Betul? Betul. Ketiga, keempat, kelima, betul. Saya tidak membaca dari kitab raja-raja. Ternyata ditunjukkan sama Syekh Hamid Didat di dalam Bible yang sama, dia membaca dari surat yang lain. Ya, surat Yesaya ternyata, Nabi Yesaya. Ternyata belasan bahkan puluhan ayat di surat Yesaya dan surat raja-raja yang disuruh pendeta itu lihat, ternyata kurang lebih hampir 37 ayat itu sama persis. Bunyinya sama persis, kata-katanya sama persis, sampai tanda bacanya pun sama persis. Nah, itu namanya apa kalau bukan plagiarisme gitu. Ya. Saya kaget, saya baru tahu puluhan tahun saya pegang Bible, tapi saya baru tahu ada 2 surat memuat puluhan ayat yang sama persis. Jadi kan timbul pertanyaan, kalau begitu yang ngarang kitab Yesaya ini nyontek dari penulis kitab raja-raja atau sebaliknya gitu ya. Kalau di Quran ada nggak Pak yang gitu Pak? Hah? Nggak ada ya Pak ya? Alhamdulillah nggak ada ya. Terus dikatakan lagi selanjutnya bahwa di dalam kitab saya ayat sekian ternyata tuh ayat tambahan, ayat sisipan, ayat pinjaman, pinjam tapi nggak dibalik-balikin gitu Pak. Dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Dikatakan ayat ini fabrication, this first concoction, this first interpolation gitu. Oh, masih ingat saya. Jadi setelah itu saya baru mempelajari ulang kitab saya. Ya alhamdulillah karena saya dulu waktu kecil sudah dikursusin bahasa Inggris, jadi saya bisa mencari materi-materi dalam bahasa Inggris. Kalau cari yang dalam bahasa Indonesia ada tapi kurang banyak. Ketika di dalam bahasa Inggris itu banyak sekali. Dan akhirnya mencari apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat itu, ternyata saya dapat buktinya malah dari kalangan Kristen sendiri, bukan dari kalangan Islam. Ya, almarhum Syekh Hamid Didat seorang Islam bisa membawakan bukti-bukti yang sedemikian jelas. Ketika saya cari buktinya, literasinya, malah saya nemunya di kalangan Kristen.
Tidak ada orang Kristen menulis dalam bukunya ayat ini palsu karena begini-begini gitu, nggak ada. Semua yang nulis malah orang Kristen. Sarjana-sarjananya orang Kristen sendiri. Bahkan kalau kita ngelihat ya, nih izin ya Pak Arif ya, saya buka kitab ya. Ini kitab orang nih Pak, nih masalah ini. Bukan kitab kita nih. Bapak-bapak pasti belum pernah kedatangan Ustadz buka kitab bukan Quran gitu ya. Baru kali ini kali ya. Boleh ya, kita belajar ya, kita perbandingan soal ini. Jadi gini Pak, kitab yang dulu saya imani, kitab ini dulu saya bisa udah hafal lah ininya, apa namanya, susunannya. Kalau Quran tidak ada coakan-coakan begini ya, ada sih ada, cuman nggak banyak. Saya punya, tapi nggak banyak Quran yang ada indeks seperti ini. Ini indeks ini nama-nama suratnya nih Pak. Jadi kalau mau nyari surat apa di mana tuh cepet gitu ya. Ini ada dua warna nih Pak, ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ya kan? Yang warna hitam ini ternyata ini aslinya bukan kitabnya orang Kristen. Ini ternyata punya orang Yahudi Pak. Yang merah baru asli punya Kristen. Yang hitam ini disebut Perjanjian Lama, yang merah disebut Perjanjian Baru, ya. Komposisinya kira-kira segini nih. Tuh. Yang tebal nih Perjanjian Lama punya orang Yahudi, yang tipis ini Perjanjian Baru punya orang Kristen. Kalau Quran ada nggak Pak? Al-Quran Baru, Al-Quran Lama gitu ada Pak? Nggak ada ya? Nah ternyata setelah saya mempelajari ulang kitab saya juga baru tahu ternyata ini kan bukan separuh ya, ini kan 2/3 ya. Ya, lebih tebal nih, 2/3 nih. Ternyata 2/3 kitab saya bukan punya Kristen. Punya siapa? Punya orang Yahudi. Loh, Kristen kan yang mendirikan juga Yahudi. Betul, tapi Yahudi yang sudah terpapar oleh Helenisasi atau Helenisme gitu. Tahu Helenisme Pak? Nggak tahu ya? Helenisme itu sistem kepercayaan orang Yunani zaman dulu Pak. Zaman dulu orang Yunani itu kepercayaannya Helenisme. Kok Helen? Helen itu ternyata nama dewa. Dewi ya. Dewi ini, Dewi Helen, anaknya dewa Zeus. Pernah dengar Pak, dewa Zeus? Ada yang tahu Pak? Alhamdulillah, berarti nggak ada yang main judi online nih. Kalau ada yang tahu dewa Zeus gitu, waduh bahaya tuh. Jangan-jangan main judi online. Nah, dewa Zeus ini adalah dewanya orang Yunani yang dikatakan apa ya? Diceritakan tuh dewa ini celamitan gitu Pak. Celamitan. Punya banyak anak gitu Pak ya. Senang sama dewi ini diapain punya anak gitu lah. Anaknya 100 ceritanya begitu lah. Nanti dari dewi ini punya anak Dewi Helen. Dari dewi ini punya anak dewa Hermes. Tahu Hermes Pak? Hermes tahu Pak? Oh, kok Bapak tahu sih tas sih? Istrinya minta ya Pak ya? Hermes itu nama dewa Yunani. Nanti dewa Zeus punya anak dari manusia. Bisa punya anak dari manusia Pak. Namanya dewa atau setengah manusia setengah dewa Perseus namanya. Punya anak lagi Hercules. Nah sistem kepercayaan itu namanya sistem kepercayaan Helenisme. Ya. Filosofinya namanya filosofi Helenistik. Budayanya budaya Helenistik gitu ya. Kira-kira abad ke berapa ya? Abad ke-4 sebelum Masehi sampai abad pertama Masehi, sebelum Masehi juga daerah Mediterania itu dikuasai oleh Yunani ya. Bapak-bapak pernah dengar pasti Raja Alexander the Great gitu ya. Itu yang menguasai daerah itu dari tahun 322 sebelum Masehi sampai tahun 63 sebelum Masehi digantikan oleh bangsa Romawi. Bangsa Romawi juga kepercayaannya kurang lebih sama dengan Yunani. Kalau di Yunani ada dewa Zeus, di Romawi ada dewa Jupiter gitu. Dewa Jupiter punya anak namanya dewa Merkur gitu. Ya. Sistem kepercayaannya begitu, ada dewa yang paling tinggi, tapi juga ada dewa dewi yang lebih rendah di bawahnya. Ini tidak disebut politeisme. Kalau politeisme kan Tuhannya banyak gitu kan. Tapi kalau ada Tuhan yang paling tinggi terus ada Tuhan yang di bawah atau tidak setara, itu disebut dengan henoteis. Ya, jadi bukan politeis tapi henoteis.
juga disebut sebagai pagan karena apa? Pagan itu adalah orang-orang yang percaya bahwa setiap elemen alam semesta punya penguasa. Ya, itu di Jawa, tempat saya besar dulu ada juga pantai laut selatan, ada penguasanya Nyai Loro Kidul gitu. Kepercayaan orang seperti itu yaitu bisa disebut sebagai paganisme, gitu ya. Pokoknya laut ada penguasa, langit ada penguasa, gunung ada penguasa, rumah ada penguasa nggak Pak? Ada dong, istri kita Pak ya. Nah ya, jadi ketika dibilang kan Kristen juga Yahudi, betul Kristen Yahudi, tapi Yahudi yang sudah hidup lama di bawah budaya Helenisme, sehingga orang-orang Yahudi yang sudah terpapar dengan budaya Helenisme itu yang memisahkan diri dari bangsa Israel, ya. Yang bangsa Israel kitabnya ini memisahkan diri, bikin kitab sendiri ini, tapi bawa kitabnya orang Yahudi juga, dibawa juga. Nah, yang ini itu penulis kitab ini banyak mengutip dari sini. Nah, ya. Hah? Bukan sama Pak, mengutip artinya cuma begini. Kan kalau yang di sini, yang kitab Yahudi ini ceritanya nabi-nabi, ya, dari mulai Adam turun ke Nabi Nuh, Abraham, Musa, selanjutnya sampai ke nabi terakhir namanya Maleaki namanya. Kan nggak ada Yesus Pak kalau yang di kitab Yahudi. Tapi ketika di kitabnya orang Kristen menceritakan Yesus. Tahu Yesus apa ya? Tahu ya? Yesus itu baru ada kira-kira baru di abad ke-18 Pak. Jadi sebenarnya nama aslinya adalah Iso, bahasa Aramaik, ya. Bukan Iso Babat tuh Pak. Ya, Iso dalam bahasa Aramaik, Iso. Ketika itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Orang Romawi nyebut Iso dengan sebutan Isos, karena belakangnya harus ada us gitu Pak, ya, Matius, Markus. Gitu. Di Sunda juga sama ya Pak ya, ada engkus ya. Oh Tasik ya Pak ya. Nah, kalau orang yang berbahasa Arab nyebut Iso, Isa, ya, sebenarnya namanya itu Pak. Dari kata Isos yang disebut oleh orang Romawi itu, sampai abad 16 itu belum ada kata Jesusnya, belum ada, masih pakai kata Isos gitu. Baru abad 16 orang Itali menemukan huruf J, nah, J ya, memisahkan antara I dan J. Nama ahli tata bahasa tuh, seingat saya nama belakangnya itu Trisino, orang Itali tuh Pak. Saya nggak tahu kalau bapaknya dari Jawa tuh, namanya kok Trisino gitu. Baru di abad ke-17 nama Jesus dalam bahasa Inggris masuk ke dalam sebuah dokumen pengadilan di Inggris. Baru di abad 18 nama Jesus baru masuk dalam Bible bahasa Inggris. Ya, jadi dari abad pertama sampai abad 18 tidak ada kata Jesus dalam kitab mereka yang bahasa Inggris atau bahasa Latin, nggak ada Jesus, adanya Isos gitu Pak. Ya. Nah, jadi penulisnya kitab yang Perjanjian Baru ini yang punya Kristen, kenapa mengutip dari sini? Karena mereka menganggap atau percaya bahwa Yesus sudah diramalkan di kitabnya Yahudi gitu Pak. Diramalkan gitu, ya. Nanti bakal ada juru selamat yang lahir dari perawan suci misalnya gitu ya. Di sini awalnya sebenarnya bukan ngomong begitu, cuman sama Kristen terjemahannya ini dirubah-rubah gitu. Nah, yang ini perjanjian yang lama ini aslinya punya Yahudi itu yang ini. Ini ngalahin kitab tafsir Pak. Oh ini kitab pusaka saya loh Pak. Ya, keluar masuk peti jadi sampai bucal-bacal begini nih. Ini gini-gini sudah banyak bikin orang sadat nih Pak. Nanti dulu lah ya nih, ini dulu nih. Jadi kitab yang ini
awalnya sebenarnya punya orang Yahudi, nama kitabnya itu ini. Nah, nama kitabnya itu Tanakh. Nah ini, Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. 3 kelompok kitab, kelompok ya, berarti satu kelompok itu bisa lebih dari beberapa kitab. Yang namanya Torah itu yang kita kenal dengan sebutan Taurat atau Taurat. Torah itu ada 5 kitab, sama mereka disebut 5 kitab Musa. Ya, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak nih. Nanti ada lagi yang kitab Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. Ya, ada Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Hagai, Habakuk, Ayub, Yunus, Maleaki dan sebagainya. Nanti kelompok terakhir Ketuvim. Ketuvim itu kitab tulisan-tulisan. Tulisan-tulisan orang bijak termasuk tulisan nabi-nabi itu. Ketuvim kitab-kitabnya ada Kidung Agung, Amsal, Ratapan, Pengkhotbah dan sebagainya. Ada Mazmur, di dalamnya ada Mazmur. Mazmur ini yang kita kenal dalam bahasa Quran itu Zabur. Nah ya, jadi 3 kelompok kitab disingkat menjadi Tanakh. Tanakh ini disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Ya, jadi hampir 500 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam diturunkan. 450 sebelum Masehi. Kalau Nabi Musa alaihissalam kira-kira hidupnya abad berapa Pak? Ada yang tahu nggak Pak? Nabi Musa alaihissalam. Abad 15 sebelum Masehi. Berarti dari Nabi Musa alaihissalam sampai timbulnya kitab ini kira-kira 1000 tahun. 1 milenium ya, 1000 tahun. Berarti kalau begitu yang disebut sama orang Yahudi kitab Taurat ini tulisannya Nabi Musa bukan? Pasti bukan. Udah 1000 tahun ya. Bapak-bapak pernah nggak baca di Quran atau di hadis Nabi Musa menulis kitab Taurat gitu? Pernah baca nggak Pak? Belum pernah. Bapak-bapak pernah baca nggak di Quran atau di hadis Nabi Isa menulis kitab Injil? Belum pernah. Bapak-bapak pernah baca nggak di Quran? Kami yang menurunkan kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kami pula yang akan menjaganya gitu. Pernah nggak Pak? Belum ada. Alhamdulillah nggak ada ya Pak ya. Berarti yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil di Quran disebutin itu tidak dijanjikan untuk dijaga ya Pak ya. Yang dijanjikan apa? Hanya Quran. Berarti kalau begitu ini kitab Taurat, Zabur dan ini Injil yang dimaksud Quran bukan? Bukan. Alhamdulillah. Belajar di mana Pak? Oh saya. Berarti ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran. Itu maksud saya. Ya, satu, kita tidak pernah baca Nabi Musa menulis kitab Taurat, kita tidak pernah baca Nabi Daud menulis Zabur, kita tidak pernah baca Nabi Isa menulis Injil. Lagi pula Pak, lagi pula di Quran disebutkan Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dan mereka beriman kepada Nabi yang ummi yang namanya tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil. Di sini sudah saya cari nggak ada. Di sini saya juga cari udah nggak ada. Kalau di sini nggak ada, di sini nggak ada, berarti ini dan ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran surat Al-A'raf 157. Gitu maksud saya Pak. Di Quran surat As-Saff ayat ke-6, Nabi Isa alaihissalam diceritakan nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad, ya kan? Di sini saya cari nggak ada, di sini saya cari juga nggak ada. Ya bisa jadi Pak, bisa jadi dibuang, disamarkan, disembunyikan, walau alam ya. Tapi kalau yang ini dan ini sudah nggak ada, berarti ini dan ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran As-Saff ayat ke-6, itu maksud saya. Berarti kalau begitu ini dan ini bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Kan Quran membenarkan, betul kan? Quran membenarkan bahwa Allah SWT sudah memberikan kitab Taurat dan Injil kepada Bani Israel. Quran juga mengoreksi. Quran berani mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi sudah mengubah-ubah gitu kan, celakalah mereka yang sudah mengubah-ubah dan mengaku dari Allah dan menjual dengan harga yang murah, kan begitu. Kalau begitu
ini dan ini kan berarti bukan Taurat dan Injil yang asli gitu. Paham ya maksud saya ya? Nah, berarti kalau begitu jangan sebut ini Taurat, jangan sebut ini Injil. Nah, saya kadang-kadang masih sedih, Pak, kalau dengar Ustadz ngomong nyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil gitu. Atau bahkan anak-anak kita, teman-teman kita nyebut kitabnya orang Kristen dengan sebutan Injil. Bukan berarti itu ya. Tapi nah ini yang harus kita tahu juga nih Pak. Orang Kristen setelah punya ini, mereka sebut kitabnya mereka apa nih? Tulisannya Alkitab, ya kan? Saya yang sudah belajar ini, saya sudah belajar Quran, saya mengajak dan menghimbau bahwa Bapak jangan sebut kitabnya mereka dengan sebutan Alkitab. Ya walaupun mereka bikin begini ya itu hak mereka. Tapi kita yang punya Quran, kita juga tahu bahwa Al-Quran kita nama lainnya juga Alkitab, betul nggak Pak? Nah, karena Quran nama lainnya juga Alkitab, jangan sebut ini Alkitab. Atau apa dong? Sebut aja Bible gitu. Bible itu bahasa Inggris Pak. Bahasa Yunaninya Biblos. Biblos itu artinya apa? Kumpulan buku-buku gitu. Lain. Biblos ya. Tapi orang Kristen juga bikin begini Pak. Apa bacanya? Kitab suci Taurat dan Zabur. Buat siapa nih Pak? Buat kalangan orang Islam. Mereka juga begini nih Pak. Tulisannya kitab suci Injil. Di sini kalau di sini Pak, mereka nulisnya Yesus Kristus. Tapi kalau di sini nulisnya apa? Isa Al-Masih. Buat siapa nih Pak? Buat dibagi-bagi ke rumah orang Islam. Sama tuh. Yang di sini Yesus, di sini Isa Al-Masih sama gitu. Nanti di sini ada kata-kata apa? Assalamualaikum. Ada kata-kata Insya Allah. Ada Pak di sini Pak. Ya. Tapi tujuannya mereka bikin ini untuk kasih orang Islam supaya ini untuk mendekati, ya, mendekatkan profil Yesus dengan Isa supaya orang Islam mau baca. Gitu. Tapi di sini ceritanya Nabi Isa tetap disalib, gitu, ya. Ceritanya sama dengan ini, cuma nama-namanya diganti. Di sini ada nama Nabi Yahya, ada nama Zakaria, ya macam-macam. Nah, kenapa kok mereka kok bikin begini-ginian? Ya. Ini untuk mengajak orang Islam masuk agama mereka. Ini tujuannya Pak. Kenapa kok mereka mengajak orang Islam masuk agama mereka? Karena kan di kitabnya mereka ini memang ada perintahnya. Di kitab mereka, mereka tuh ada perintah untuk pergi ke seluruh dunia, menjadikan seluruh bangsa orang Kristen. Perintahnya begini, karena itu pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Muridku itu maksudnya itu dianggap perkataan Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Itu sama mereka disebut sebagai amanat agung. Ya. Kalau Islam kita disuruh untuk mengajak orang masuk Islam nggak Pak? Hah? Iya. Bukan? Enggak. Masa Pak? Kan kita pernah membaca, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Berarti kan kita juga menyampaikan aja kan? Kristen dan Islam sama-sama agama misi Pak. Sama-sama agama yang mengajak orang lain untuk masuk agama tersebut. Cuman bedanya, kalau di Islam kita mengenal la ikraha fiddin. Di Islam kita juga mengenal lakum dinukum waliyadin. Kalau di sini baptislah. Jadi kalau belum dibaptis kan belum selesai urusannya Pak. Itu maksudnya. Jadi itu selalu mereka akan berusaha terus mencari cara untuk mendekati orang di luar agama mereka untuk masuk agama mereka. Ya. Salah satu caranya dengan membuat kitab-kitab yang menggunakan istilah-istilah Islam. Nah, kalau Alkitab aja kan bahasa Arab sebenarnya kan. Injil istilah Quran.
Belum lagi di sini mereka menggunakan kata Allah, tulisannya ALLAH, bacanya Allah Pak, karena nggak ada tasdidnya, jadi bacanya Allah Pak. Ya, kenapa mereka menggunakan kata Allah, sedangkan di Bible bahasa Inggris yang lain nggak ada kata Allah. Cuman di Indonesia, di Arab, dan di Malaysia sebagian yang kitabnya menggunakan kata Allah. Tapi Allah yang di sini itu bukan nama Tuhan, tapi jabatan, sebutan gitu Pak. Ada ayatnya, jangan ada Allah lain di hadapanku gitu. Tulisannya gitu. Jadi nama Tuhan kita, nama Tuhan orang Islam dipakai di sini, tapi bukan sebagai nama, sebagai sebutan. Itu yang kita juga protes sebenarnya. Cuman urusannya panjang, gitu. Ya harus ada mediatornya, gitu. Oke. Nah sampai di sini, berarti sampai di sini kita sudah tahu bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen ini sudah jelas bukan kitab Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, ya. Jadi kalau dikasih ini, nih baca Injil gitu, ini bukan Injil yang masuk Quran. Beda ceritanya. Kalau Injil yang di Quran itu ada berapa Pak? Injil di Quran ada berapa Pak? Hah? Berapa? Berapa? Cuma satu. Injil itu apa? Wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Berarti Injilnya ada berapa? Cuma satu. Nah kalau di sini ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Berarti itu bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam gitu maksudnya. Gitu Pak ya. Bahkan di kitab yang lama itu masih ada tulisan Injil karangan Matius gitu, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes. Injil karangan gitu. Kalau karangan berarti wahyu kan. Sekarang kata karangannya udah dihapus, tapi saya masih punya. Nggak tahu nih ke bawah apa enggak ya, lupa saya. Nah ini Injil karangan Matius, Injil karangan Markus. Jadi kalau mereka menghilangkan, saya udah keburu punya buktinya gitu. Masih ada nih buktinya nih, Injil karangan Markus gitu. Ya. Bahkan mereka bikin, kalau sekilas nih, kalau saya tunjukin begini, mirip Quran nggak? Sekilas nih, tapi tulisannya Injil. Nah ini juga dibagi-bagi nih orang Islam, ke rumah orang-orang Islam, ya, untuk mendekati orang Islam. Ya. Nah jadi dengan kita mengetahui seperti itu, paling tidak kita punya posisi masing-masing, ya. Jangan mencampur adukan antara ini dan Quran. Walaupun di Quran juga banyak menyebutkan nama-nama nabi, ya, yang nama-namanya mirip atau sama dengan yang di sini. Ya, contoh Nabi Musa, Abraham. Kalau di Quran kita sebut Ibrahim alaihissalam. Kalau di Quran Adam, di sini juga Adam. Nanti ada lagi di sini siapa? Henokh. Di Quran Idris alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam. Di sini Elias, di Quran Ilyas, gitu ya. Ilyasa ada lagi. Nah, nama-nama nabi yang di Quran memang banyak yang di sini ada. Nanti mereka bilang, oh kalau gitu Quran jiplak ini dong. Nama-nama nabi di Quran banyak di sini gitu. 24 nama nabi, sebagian besar dari Bani Israel, itu banyak di sini ada. Gimana Pak jawabnya Pak? Ini katanya Quran jiplak ini gitu. Karena banyak nama nabi yang di Quran sama dengan di sini. Sedangkan ini dan Quran bedanya kira-kira berapa? Dari jarak penulisan itu jaraknya kira-kira bisa 600 tahun katanya. Kok Quran kok menyebut-nyebut nama nabi-nabi yang di sini gitu.
Berarti Quran jiplak ini dong. Jawabnya gimana dong? Kita balikin. Kalau dibilang Quran jiplak Bible, kita tanya dulu, di Quran ada nggak cerita Nabi Nuh mabok anggur telanjang? Ada nggak Pak? Nauzubillah mujalik ya. Di Quran ada nggak Pak cerita Nabi Lut alaihissalam menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Nggak ada kan? Ada nggak di Quran Pak Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Nggak ada. Di Quran Samiri yang bikin, ya kan? Ada nggak Pak di Quran cerita Nabi Daud alaihissalam berzina sama binor? Tahu binor Pak? Oh, kok Bapak tahu? Ada nggak Pak Nabi Daud alaihissalam zina sama binor? Nggak ada kan? Ada nggak Pak Nabi Sulaiman alaihissalam di Quran matinya dalam keadaan syirik? Nabi kok syirik, gimana ceritanya sih? Nabi kan harusnya diperintahkan untuk menyembah Allah SWT kan? Kok masa Nabi mati dalam keadaan syirik, gimana ceritanya gitu kan? Ada nggak Pak? Nauzubillah mujalik kan? Ada nggak Pak Nabi Ayub alaihissalam di Quran diceritakan kan diuji, ya kan? Terus kemudian mengatakan Allah tuh kejam gitu. Ada nggak Pak? Pernah baca nggak Pak? Nggak ada kan? 6-6-nya di sini semua ada Pak. Lagi mana ceritanya Quran jiplak ini gitu. Nah kalau di Quran nggak ada cerita begitu gitu. Itu maksudnya. Di Quran nabi-nabi yang diceritakan di dalam Quran, oke, mungkin Anda berbuat salah, tapi kan tidak ada yang berbuat maksiat Pak. Betul nggak? Salah oke, tapi bukan maksiat. Nah kalau tadi kan maksiat, masa anak sendiri diambilin Pak? Gitu. Masa Nabi bikin patung untuk disembah? Nah, ini Nabi apaan gitu maksudnya kan? Jadi Quran bukan menjiplak ini, tapi Quran menceritakan ulang kejadian yang sebenarnya. Yang membuat patung sapi bukan Nabi Harun, namanya Samiri, ya. Nabi-nabi di Quran semuanya diceritakan apa? Maksum, terbebas dari dosa. Salah bisa, tapi minta ampun diampuni nggak Pak? Diampuni. Nabi Adam alaihissalam diampuni. Nabi Daud alaihissalam salah mengambil keputusan untuk umatnya, bertobat diampuni. Nabi Muhammad SAW aja pernah ditegur ya Pak ya? Pernah ditegur ya? Bermuka masam gitu kan? Tapi kan bukan maksiat gitu loh. Bukan berzina sama binor gitu Pak. Yang mana tadi yang tahu binor tadi Pak? Ya, jadi kalau begitu mungkin nggak ini asli firman Tuhan. Kalau cerita nabi-nabinya begitu, ya. Nah, pentingnya belajar ilmu seperti ini, ya, ketika kita berhadapan dengan saudara-saudara kita dari kalangan mereka, dari Kristen. Kalau mereka ngincer bapak, ya, mereka ngincer bapak, ibu dan anak-anak untuk dibawa ke agama mereka. Kalau saya ngincer mereka, Pak. Ya, saya bergabung dengan sebuah yayasan, namanya Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid. Dulu tahun 2020 di Surabaya. Terus kemudian saya dirikan satu yayasan lagi, yaitu Yayasan Garda Mu'alafah Indonesia. Saya ditugaskan oleh ketua pembina yayasan itu untuk berdebat dengan pendeta. Harus pendeta, nggak boleh yang masih evangelis gitu, nggak boleh. Harus pendeta yang punya jemaat gitu Pak. Jadi kalau pendeta itu ada pendeta panggilan, ya pendeta tembak gitu istilahnya, ceramah di mana-mana, tapi dia nggak punya jemaat, ada Pak. Tapi ada juga pendeta, memang dia punya gereja sendiri, dia menggembalakan, bukan kok menggembalakan kayak domba ya. Istilahnya mereka menggembalakan itu artinya punya jamaah sendiri gitulah ya, satu gereja. Saya disuruhnya berdebat sama yang punya jemaat sendiri. Saya diperintahkan berdebat setahun 2 kali. Yayasan mau keluar duit untuk berdebat di tempat yang keren gitu, hotel bintang 4, bintang 5. Cari hotel yang bagus, pendeta kita undang, kita bookingin kamar yang bagus, kasih makan yang enak gitu. Berdebat.
Pulangnya kita amplopin lagi Pak. Oh, amplopin dong. Siapa yang mau debat kalau nggak ada duit ya Pak ya? Kita amplopin. Nah jadi tahun 2022 saya debat 2 kali, 23 2 kali, 24 2 kali, 25 gagal saya. Pada nggak mau debat sama saya. Makin lama makin banyak kitab saya. Sampai kitab begini, ternyata mereka nggak punya. Gitu. Apa ya nih? Waduh, di bawah susah nyarinya. Sampai kitab Septuaginta aja pendeta nggak punya. Saya punya. Kenapa? Saya cari akarnya gitu, akar masalahnya di mana gitu. Ya, yang tadi saya bilang, mereka mengubah terjemahannya sehingga seolah-olah meramalkan Yesus di sini. Padahal itu aslinya tidak begitu gitu. Kalau kita tanya orang Yahudi, emang bener ada ramalan buat Yesus di sini? Mereka bilang dari Hong Kong gitu. Gak ada. Nol gitu, nihil. Tapi orang Kristen pakai kitab ini seolah-olah Yesus sudah diramalkan. Karena apa? Dirubah terjemahannya gitu. Itu yang terjadi ya. Nah, jadi ketika saya nih 2025 nggak dapat lawan debat, gimana dong? Ya sudah nggak apa-apa, kita tetap berdakwah. Berdakwahnya kepada siapa? Kepada Bapak Ibu umat Islam supaya apa? Supaya tidak mudah dimurtadkan gitu. Ya, belum lama kemarin ada seorang wanita perawat di rumah sakit namanya Wilda. Perawatnya dipanggilnya suster gendut gitu. Memang gendut sih gitu. Dia datang ke tempat saya, berdiskusi kira-kira 3 jam, akhirnya pulang, 3 hari kemudian balik lagi bersahadat, akhirnya dia udah masuk Islam, sekarang dia diusir sama keluarganya, kita tampung sekarang ya, kita sewakan rumah buat dia. Dia baru cerita, ternyata dia ikut 2 yayasan. 2 yayasan ini misinya itu nyari ke tempat orang-orang yang ekonominya rendah. Ya, mereka kasih fasilitas, bantu bayar anak sekolah, bantu biaya sekolah anak-anaknya, kasih sembako, kasih obat-obatan, supaya apa? Supaya orang-orang itu kan merasa utang budi sama yayasan itu. Ketika sudah utang budi, giliran diajak kebaktian gitu, gimana nolaknya Pak? Susah, nolaknya susah. Itu ternyata masih ada Pak, sampai sekarang. Di Jakarta Pak, di Jakarta loh ya, saya nggak ngomong di luar kota loh. Di Jakarta masih ada sampai sekarang. Dan ketika dia menceritakan itu di YouTube itu ya, banyak yang komen, ya benar di daerah saya begini, sama, modusnya sama. Gitu. Saya dulu ketika masih di Kristen, saya nggak ikutan ke lapangan Pak, tapi saya cuma nyumbang aja. Gitu. Ya, ingat nggak Pak, tahu nggak di Sentul ada Sentul International Convention Center, SICC, ya, di pinggir jalan tol, Convention Center besar kan Pak? Itu dulu punya gereja yang saya ikutin, ya. Saya dulu tiap minggu kalau ke gereja itu dikasih 3 amplop Pak, amplopnya 3, satu buat istilah kita tuh infak, yang satu lagi untuk pembangunan gereja, satu lagi untuk perpuluhan. Ya, yang pembangunan ini tiap minggu. Alhamdulillah, itu dulu waktu dibangun, alhamdulillah ditentang oleh saya lupa nama kiainya tuh. Dia punya pesantren di Sentul. Alhamdulillah dia dapat informasi dari orang yang tidak dikenal, dikasih bahan, ternyata itu memang dibangun untuk jadi gereja. Dia protes dengan orang-orang sekitar situ. Terus alhamdulillah juga saya kenal seorang pejabat di Pemda Bogor yang mana pengajuan izin untuk bangun gereja itu lewat tangan dia. Saya kenal pejabat ini karena karena propertinya ada yang saya beli ya. Baru cerita dia, alhamdulillah Kodondi,
itu dulu izinnya lewat tangan saya dan alhamdulillah izinnya nggak keluar. Jadi nggak jadi gereja gitu ya, karena juga diprotes masyarakat setempat. Karena memang ya, apa namanya mereka juga mengelabui dengan perizinan itu gitu. Nah, jadi memang caranya mereka begitu. Dan dananya juga tidak terbatas, banyak ya, dananya banyak. Selain daripada internal, juga dari luar negeri. Luar negeri juga kenceng Pak dananya Pak. Nah, makanya di yayasan kita, yayasan yang Garda Mualaf dan Pembina Mualaf Taut ini memang misi kita memang untuk membentengi apa namanya iman dan akidah orang Islam dari upaya-upaya pemurtadan itu. Caranya gimana? Melalui jalur perang pemikiran atau Ghazul Fikri. Makanya kita urusannya dengan berdebat. Berdebat boleh nggak Pak kalau di Quran Pak? Boleh kan? Malah diperintahkan Pak ya. Berdebatlah kamu gitu kan dengan cara yang paling baik. Harus berdebat tapi dengan cara yang baik. Cara yang baik yang begitu, yang gimana? Yang bayarin pendeta di hotel, itu kan cara yang baik Pak. Dengan berdebat itu sebenarnya maksud kita bikin konten gitu loh Pak ya. Tapi kita harus memberikan sistem debatnya yang adil, seadil-adilnya. Kalau kita dikasih waktu 60 menit, mereka juga 60 menit. Pakai moderator gitu ya. Jadi kayak orang main catur gitu Pak, ngomong dihitung time-nya. Selesai berhenti, yang sono ngomong dihitung lagi. Jadi habisnya bareng. Sama-sama menghabiskan 60 menit seadil mungkin gitu. Nah, itu kita melakukan itu karena apa? Karena ada perintah berdebatlah tapi dengan cara yang paling baik gitu ya. Dengan hasil debat seperti itu, kita bukan menargetkan untuk memualafkan pendeta gitu, bukan. Kita nggak punya target seperti itu ya. Kita tahu hidayah milik Allah. Tapi dari video debat kita, itu yang kita harapkan jadi bahan dakwah kita. Banyak orang yang sudah nonton debat kita, menghubungi kita, masuk Islam di tempat kita. Itu banyak yang begitu Pak. Bahkan ada seorang anak muda Cina, tukang mabok nih Pak. Lagi mabok, buka YouTube, nonton debat saya sama pendeta. 10 hari kemudian masuk Islam Pak. Alhamdulillah kan itu kan bonus gitu buat kita ya. Nah jadi dari debat juga bisa dijadikan bahan dakwah gitu ya. Itu kira-kira saya belum bisa menceritakan semuanya di sini ya, bisa 2 jam 3 jam. Apa namanya? Pokoknya intinya kalau kita melakukan perang pemikiran, kita harus bisa membuktikan apa yang kita omongkan ya. Kalau kita bicara di sini ada ayat yang tidak asli, kita juga harus bisa membuktikan gitu. Jangan cuma ngomong gitu. Kalau cuma ngomong bisa penistaan ya. Tapi kalau saya membacakan dari kitab mereka dari sini, nah siapa yang bisa ngelaporin Pak? Kalau mau ngelaporin, yang ngelaporin yang bikin buku ini dong. Jangan laporin saya gitu ya. Nah ini sebelum tanya jawab, saya buktikan bahwa apa yang dulu dituduhkan oleh almarhum Syekh Hamid Hidayat, ternyata saya dapat buktinya malah dari kalangan mereka sendiri. Gitu, ya, ini sebuah kitab, ini dari kalangan Katolik. Di sini ada tulisannya. Ada yang mau bantu bacain nggak Pak? Ada yang mau bantu baca nggak? Tenang Pak, baca ini nggak perlu pakai Bismillah Pak. Ada yang mau bacain? Baca ini mau nggak murtad Pak. Boleh Pak Arif sini. Ini ada tulisan apa nih Pak? Mic-nya mana? Mic dong. Tidak untuk diperdagangkan. Suaranya kok bergema banget itu ya? Tidak untuk diperdagangkan. Tidak untuk diperdagangkan. Berarti orang lain nggak bakal bisa beli Pak nih. Berarti nggak ada di toko buku Pak, gitu ya. Kitab Suci Katolik dengan pengantar dan catatan lengkap 2009 dipersembahkan kepada apa Pak nih? Umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Resmi kan Pak berarti kan? Satu-satunya ayat di sini di kitab mereka yang mengajarkan konsep Trinitas. Pernah dengar Pak Trinitas? Ya pernah dengar? Tahu nggak Pak konsep Trinitas itu seperti apa Pak?
Bapa atau Tuhan. Ini Tuhan, Bapa ini Tuhan, Putra ini Tuhan, Roh Kudus ini Tuhan. Tapi bukan tiga Pak, tapi satu Tuhan. Paham nggak Pak? Alhamdulillah Pak paham. Kalau dia bilang paham saya curiga loh Pak. Alhamdulillah ya, nggak paham ya. Itu yang disebut dengan Trinitas. Satu-satunya ayat yang ngajarin konsep Trinitas cuma satu Pak. Ini adanya di sini nih. 1 Yohanes, suratnya namanya 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 dan 8. Tolong bacain Pak Arif. Kebaca nggak Pak? Tulisannya kecil begini, ini yang merah. 7. Nah, ayat 7 dan 8. Kebaca nggak? 7 sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, terus? Dan ketiganya adalah satu. Ketiganya satu. Itu ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna. Ayat ini. Selain ayat ini nggak ada Pak. Ya, nggak ada yang ngajarin seperti itu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, ketiganya satu, nggak ada. Ada catatan kakinya Pak di bawah Pak. Ayat 7-8, kalimat di dalam surga sampai di bumi, bagian ayat ini, tolong Pak apa nih? Biar lengkap, yang tadi ayat 8-nya. Oh iya boleh. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Ya. Di keterangannya, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Terus? Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan apa Pak? Apa Pak? Disisipkan. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani karena bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang Pak, karenanya bagian ini pasti tidak asli. Masih Pak. Tidak asli kata lainnya apa Pak? Bapak yang ngomong ya, bukan saya. Saya cuma nanya doang loh. Orang Kristen kalau datang ke tempat saya tunjukin begini, saya tanya, tidak asli itu apa? Palsu. Dan yang seperti ini Pak, banyak. Nggak cuma satu Pak, banyak di sini. Baru kemarin ada anak muda juga, Kristen juga. Saya tunjukin begini, baca begini, matanya berkaca-kaca, udah mau nangis. Yang dulu ada perempuan habis baca ini, ditutup dan nangis. Saya tungguin ya, dan nangis saya tungguin. Habis tungguin 10 menit lah. Padahal ini tertulis tadi di kitabnya sendiri. Iya, ya. Jadi ketika dia nangis saya tungguin. Habis itu saya tanya, Mbak kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya ngomong ya. Ya, jadi itulah yang dulu membuat saya meninggalkan agama saya yang lama. Karena kitabnya sendiri yang membuktikan bahwa ada ayat yang bukan tidak asli aja Pak, pakai pasti lagi. Pasti tidak asli, ya. Jadi buat saya dulu ini sudah tidak bisa disebut sebagai kitab suci, gitu. Karena ada ayat tambahan, ada sisipan dan sebagainya, ya. Jadi akhirnya saya tinggalkan. Ketika saya belajar agama yang lain, saya belajar Yahudi, belajar Hindu, Buddha, Konghucu. Yang terakhir baru saya belajar Islam. Kok malah terakhir gitu? Karena sudah dekat, sudah banyak kenal orang Islam. Dan dulu saya 5 tahun menghabiskan waktu 5 tahun dan mendapatkan kesan yang mungkin kurang baik. Jadi saya belajar Islam paling belakang gitu. Ya. Tapi ketika saya mulai belajar, karena saya sudah mendapatkan gambaran bahwa di dalam sebuah kitab kan yang harus diperhatikan kan cuman konsep ketuhanannya, konsep keselamatannya, sama konsep kemanusiaannya, gitu kan.
implikasinya terhadap manusia gimana. Ketika saya belajar Yahudi itu agama yang sangat-sangat eksklusif, ya, eksklusif. Kalau bukan Yahudi, mereka sebut Goyim. Goyim itu ada yang bilang di bawah manusia. Ya. Nanti ada lagi Hindu. Hindu juga kenal yang namanya kasta, betul kan? 4 kastanya. Manusia dibedakan berdasarkan kasta. Bahkan kasta yang paling rendah, kalau lagi jalan kaki ngelewatin orang yang kastanya lebih tinggi, bayangan orang kasta rendah ini ngelewatin makanannya orang kasta lebih tinggi itu, makanan itu harus dibuang, nggak boleh dimakan. Buddha saya pelajarin baik, apa namanya, Dharma kan, Dharma. Tapi Buddha mengenal yang namanya reinkarnasi kan. Reinkarnasi itu yang nggak masuk ke saya. Kenapa? Karena populasi bumi kan makin banyak, bukan makin dikit. Kalau makin banyak ada reinkarnasi itu yang baru dari mana gitu. Konghucu juga sebenarnya bagus, cuman mereka mengenal yang tadi saya sebut awal, henoteisme, ya. Hindu, Buddha, Konghucu ini mengenal Tuhan yang supreme dan Tuhan yang di bawahnya. Jadi ini bukan monoteis gitu, ya, bisa dikatakan henoteis gitulah. Baru ketika saya belajar Islam, saya mengambil contoh yang dari agama-agama sebelumnya. Kalau Kristen itu adalah gelar daripada, atau artinya itu berasal dari kata Kristus, gelar daripada Yesus atau Isa Al-Masih, ya. Makanya kalau di Arab agama Kristen disebut apa? Masihi kan. Kalau Yahudi berasal dari kata Yehuda, nama anak Nabi Yakub yang keempat. Kalau Hindu, nama tempat daripada agama itu berasal. Kalau Buddha, gelar daripada Siddhartha Gautama. Kalau Konghucu, ada yang tahu Pak? Nama nabi. Nama nabinya agama Konghucu itu ya Konghucu namanya. Nama nabinya gitu. Ketika saya belajar Islam, saya pikir ini nama orang, gelar orang, atau nama nabi. Ternyata bukan. Ternyata apa? Selamat, patuh, taat, tunduk, berserah diri. Yang paling kena buat saya itu yang berserah diri. Ya. Nah, ketika ke Islam, nggak kenal tuh yang namanya ada dewa-dewa, kan nggak ada. Nggak ada istilahnya ada Tuhan paling tinggi, ada Tuhan paling di bawahnya, kan nggak ada. Terus ketika di Islam saya juga belajar, oh ternyata kitab sucinya Quran itu kalau baca bahasanya itu kan seperti semuanya apa ya? Yang ngomong satu orang gitu, iya kan? Yang ngomong satu pihak. Siapa? Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya firman diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dibacakan atau kita dibaca kitab suci itu, kita mengetahui bahwa yang di dalam Quran itu semuanya adalah apa? Perintah, petunjuk, pengingat, apalagi? Larangan. Apalagi Pak? Ada kisah-kisah nabi-nabi yang tadi saya bahas yang bisa dipakai sebagai apa? Apa namanya? Pedoman buat kita, gitu kan? Jadi di dalam Quran selain memuat itu, ternyata juga banyak ayat-ayat yang negor gitu ya, kayak negor kita ya. Allah SWT seolah-olah ngomong begini, nih gue udah nyiptain ini, itu orang-orang kafir kenapa nggak beriman gitu? Kenapa nggak pakai otak istilah gitu? Kan berarti kan suruh mikir ya Pak ya. Saya baca semua gitu, model-modelnya begitu. Berarti saya ambil kesimpulan apa? Kalau begitu, kita baca Quran, disuruh mikir ini, berarti kalau begitu, di dalam Quran, oon itu haram gitu. Betul gak Pak? Betul ya? Gak disuruh mikir terus gitu kan? Sudah dikasih tahu, Allah sudah menciptakan ini, kenapa lu gak beriman? Udah menciptakan ini, kenapa lu gak beriman? Menciptakan ininya itu, ketika saya baca artikelnya banyak, ternyata ada hubungannya dengan sains. Kita kan sekarang hidup pada zaman sains.
Ada yang berani menolak hukum gravitasi nggak Pak? Enggak ya, itu udah jadi hukum kan, sudah diuji berulang kali bahwa benar ada yang namanya gravitasi, gitu kan. Kalau yang mau bantah silakan bikin hukum sendiri kan gitu. Ternyata di dalam Quran kurang lebih ada 1000 ayat yang urusan dengan sains dan ternyata sudah dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Berarti kalau begitu kan mudah menyimpulkannya. Kalau gitu pada zaman sekarang orang bisa menyimpulkan, bisa meneliti sampai membuat hukum sains dengan menggunakan alat-alat yang canggih. Lah Quran 1500 tahun yang lalu tuh bisa ngomong begitu pakai alat apa gitu. Kan dasarnya cuma begitu doang. Berarti kalau begitu Quran itu nggak mungkin karangan manusia. Saya simpelnya begitu jadi ya. Kalau tidak mungkin karangan seorang manusia, berarti karangan siapa? Berarti karangan yang menciptakan langit bumi dan manusia. Nah, dari situ saya baru bilang, oh, kalau begitu ini baru nih kitab suci ini. Gak ada ayat yang pasti tidak asli kalau begitu. Ya, karena saya sudah punya standar gitu. Ketika saya sudah mempelajari ulang ini, saya sudah tahu yang bacaan begini-begini, kan jadi saya punya standar ketika saya mempelajari Qurannya. Standar yang sama saya bawa ke Quran, nggak ada gitu. Nah, jadi alhamdulillah saya menjemput hidayahnya 25 Juli 2014 ya. Yang menjadi saksi saya cuman mandor saya karena saya dulu kontraktor. Sampai sekarang juga kontraktor. Cuman yang menyaksikan saya bersyahadat cuman mandor saya gitu. Ya. Saya juga terkesan gitu melihat mandor saya tuh setiap azan wudu, sholat. Saya ngelihatnya kok mirip ya, di kitab saya juga ada cerita begitu. Nabi Musa membasuh kaki dan tangan sebelum beribadah. Kok malah dia yang mengikuti ini gitu. Kok saya malah enggak gitu. Sekarang saya pelajarin, ternyata di dalam sini ceritanya yang diceritakan Yesus ya. Yesus lahir 8 hari disunat. Yesus puasa. Yesus nggak makan babi. Yesus kalau sholat sujud. Bahkan ada sholat subuhnya Pak. Sholatnya sebelum matahari terbit, berarti kan sholat subuh. Yesus ketika diturunkan dari salib, ya ceritanya kan begitu. Kita tidak percaya Yesus di salib ya. Di sini diceritakan turun dari salib dikafani. Yesus kecilnya akikah Pak. Akikah loh. Yesus dibaptis. Kita dibaptis nggak Pak? Hah? Hah? Kita baptis nggak? Oh, Bapak nggak pernah mandi besar? Mandi besar Islam maknanya sama dengan baptisnya Yesus. Maknanya Pak. Ya. Kalau orang Yahudi mandi besarnya dengan cara mencelupkan ke kolam. Ya, di sana banyak air Pak. Ya, kalau di Arab kan mungkin susah air ya. Allah permudah dengan mandi besar. Tapi maknanya sama. Siapa umat beragama apa yang melakukan ini semua Pak? Yang sunat, yang puasa, yang sujud, yang nggak makan babi, yang dikafani, yang akikah, yang mandi besar. Ternyata Islam. Nah, berarti saya menemukan malah di dalam sini yang melakukan malah orang Islam. Ya sudah. Yang saya ikutin dulu di gereja, ternyata bukan ajaran Yesus. Ternyata ajaran siapa? Paulus. Paulus sendiri diceritakan di sini Pak, tidak pernah ngopi bareng Yesus. Artinya nggak pernah ketemu gitu. Ngakunya Paulus cuma pernah dengar suara, melihat cahaya. Pengakuan Paulus itu adalah suara Yesus, pengakuan. Kita sebagai umat Islam, umat beragama di luar agama mereka, kita harus menghormati tradisi mereka Pak. Kalau di sini ada orang mengaku mendapat wahyu, ya itu hak mereka, gitu kan, biarin aja. Kita di Islam juga tahu bahwa Nabi Muhammad SAW menerima wahyu di Gua Hiro kan, itu juga hak kita kan, orang lain nggak bisa protes. Tapi yang bisa dipelajarin adalah setelah Paulus mengaku menerima wahyu dari Yesus, ajarannya sama nggak dengan Yesus? Ternyata beda. Kalau Yesus ngaku diutus hanya untuk bangsa Israel, kalau Paulus ngaku untuk bangsa di luar Israel.
Kalau Yesus ngaku tidak membatalkan hukum Taurat, Paulus bilang Yesus yang mati sebagai manusia itu sudah membatalkan hukum Taurat. Kan beda ajarannya. Kalau Paulus ngaku dia dapat wahyu dari Yesus, tapi ajarannya nggak sama dengan Yesus, kira-kira gimana, Pak? Jadi kalau begitu, saya baru sadar, oh berarti selama saya jadi Kristen, berarti sebenarnya saya bukan pengikut Yesus menurut Bible, tapi ternyata saya pengikut Paulus. Makanya ketika saya masuk Islam, kakak perempuan saya nanya, lu kenapa masuk Islam? Gua mau ikut Yesus. Wah, kok ikut Yesus? Kan kita selama ini juga ikut Yesus. Enggak, selama ini kita ikut Paulus. Baru saya kasih ayat-ayatnya. Ya tapi karena kakak perempuan saya itu ya seperti kebanyakan orang Kristen lainnya, mereka sudah didoktrin aja gitu. Ya, kira-kira gitu Pak yang saya bisa sampaikan pada hari ini. Terima kasih banyak nih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Berani nggak Pak? Oh berani. Silakan Pak. Assalamualaikum Pak Dondi. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Mumpung lagi ketemu langsung, sebenarnya ada dua pertanyaan yang setelah melihat YouTube di rumah itu ada dua pertanyaan. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa. Alhamdulillah. Dan Pak Dondi alumnus SD Pius, SMP Pius, saya seberangnya Pak. Masa Pak? SMP 1 Pak. Oh gitu ya Mas Allah. Ya. Silakan. Di misionaris orientalis kan ada istilah C1 sampai C6 ya Pak. Kalau ditanya untuk C1 sampai C5 jelas mereka itu semua atribut tujuan itu untuk memurtadkan orang Islam. Yang saya tanya itu untuk C6 kok. C6 kan selama ini Kokoh selalu menjawab contohnya Senahor gurunya ya. Apakah untuk saat ini yang C6 yang semuanya beratribut Islam padahal dan mereka sudah ke Mekah, sudah haji, ikut sholat, tetapi nyatanya mereka masih kafir, saat ini masih ada nggak kok yang seperti Senahor gurunya itu? Karena itu menurut saya itu yang paling bahaya karena semua atributnya adalah Muslim. Dan kadang-kadang kalau kita lagi ada pemilu segala macam kadang-kadang menuduh lawan politik dengan ini antek-antek Amerika, nah malah dimanfaatkan untuk ke sana. Itu kok. Jadi untuk C6 saat ini masih ada apa enggak? Saya minta jawaban Koko. Kemudian yang pertanyaan kedua, Koko kan yang terbaru ini bisa memualafkan 200 orang di Molawari ya. 300 Pak ternyata Pak. Nah, alhamdulillah 300. Berarti Koko sekarang sudah lebih 700 orang ya. Untuk menjadikan orang mualaf, alhamdulillah. Bagaimana bisa Kokoh langsung secara massal 300 orang menjadi mualaf Pak? Karena saya penasaran kalau satu persatu seperti tadi Wilda itu saya biasa lihat, tapi yang 200 orang itu saya pengen melihat ceritanya kok. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang masalah C6 Pak, yang masalah C6, saya dulu pernah podcast dengan seorang mantan misionaris. Mantan misionaris ini sudah masuk Islam waktu itu. Dia bercerita ke saya bahwa dia tahu ada orang yang jadi dosen, KTP-nya Islam, dia sholat, tapi sebenarnya dia misionaris Pak. Ya, saya nggak berani sebutin sekolah tingginya lah. Tapi yang jelas itu sekolah tinggi Islam. Ya, jadi makanya kita harus waspada aja gitu ya, jangan istilahnya jangan mudah dipengaruhi. Mereka itu kalau mau menjadikan orang jadi misionaris, yang dicari itu orang-orang Islam yang taat loh Pak. Bukan dari orang-orang Islam yang tukang mabuk Pak. Gak mau juga mereka gitu. Nyari yang taat, yang kalau dengar azan buru-buru sholat. Kalau dengar azan masih malas-malasan, nah, mereka nggak deketin Pak. Ini nyindir apa nih? Ya. Menurut pengakuan mantan misionaris itu gitu. Terus yang kedua tadi masalah yang Morowali Pak. Yang Morowali itu saya tidak sendiri Pak. Ya, saya tidak sendiri. Saya bekerja sama dengan Lasnas Dewan Dakwah. Nah, jadi Lasnas Dewan Dakwah itu kan hampir di setiap provinsi mereka ada perwakilan. Yang di Morowali itu sudah semenjak 20 tahun yang lalu memang sudah buka jalan
Lasas Dewan Dakwahnya. Dimotori oleh Ustadz namanya Ustadz Sigit namanya. Ustadz Sigit orang Jawa Pak, tapi sekarang dia udah bisa bahasa sono gitu. Saking lamanya gitu, menikah juga sama orang sono gitu. Jadi yang dia lakukan adalah dia datangi tuh suku-suku yang terasing di sana. Suku yang di Morowali Utara itu namanya suku Tautawana. Suku Tauta ini suku yang nomaden, tapi mereka tidak ngumpul satu tempat gitu Pak, terpencar-pencar gitu. Ya, satu keluarga nanti dia punya rumah gubuk sendiri di sini. Nanti ada keluarga yang lain jauh gitu. Ini jaraknya jauh-jauh Pak. Awalnya katanya Ustadz Sigit nih, kalau orang Tauta itu ngelihat orang dari kecamatan datang itu, atau pokoknya orang bukan suku dalam itu, mereka kabur, mereka takut. Jadi suku Tauta ini katanya dulu pernah punya trauma yang sangat hebat. Mungkin ketika zaman Belanda, mungkin ya Pak ya. Nah, Ustadz Sigit ini mendatangi satu-satu keluarga-keluarga itu, suku Tauta itu, dan akhirnya setelah beberapa tahun itu akhirnya dia menawarkan ya orang-orang suku Tauta ini yang tadinya tidak beragama untuk masuk Islam dengan cara apa? Dikumpulkan dalam satu kampung, Pak. Nah, Ustadz Sigit ini yang membuat kampung mualaf di situ. Ya. Kalau kemarin saya ke sana itu kan turunnya di kota Luwuk. Dari Luwuk sebelum ke Morowali Utara tuh kita harus ke kota yang di pinggir pantai namanya Kecamatan Tanah Sumpu. Dari Tanah Sumpu ke Gunung Tua itu menempuh jarak kira-kira kalau ditarik garis lurus sih cuman kurang lebih 30 kilo Pak. Tapi karena naik turun gunung bisa jadi kata 60 kilo. Jarak tempuhnya kira-kira 5-6 jam. Yang kemarin kita sadatkan di sana itu sudah jadi kampung mualaf yang kelima Pak. Nah jadi sebelumnya sudah ada gitu ya. Sudah ada kampung mualaf Ngoyo katanya kalau nggak salah. Itu sudah ada masjidnya. Jadi caranya Ustadz Sigit menggalang dana dengan Lasas Dewan Dakwah itu menggalang dana untuk membangun apa? MCK, rumah, kemudian sekolah, kemudian apa? Masjid. Jadi standar kampung yang paling minim gitu Pak. Mereka bisa dapat air bersih aja udah syukur gitu kan. Makanan kalau baru-baru itu masih disupport sama Lasas Dewan Dakwah. Tapi lama-lama mereka diajarin untuk bercocok tanam gitu. Ya Pak ya, jadi kemarin yang kita sadatkan itu dijadikan kampung mualaf yang kelima. Masih ada 25 lagi Pak rencananya. Jadi sampai Ustadz Sigit nanti dipanggil Allah SWT belum selesai itu Pak kerjanya. Caranya begitu Pak ya, dengan peradaban jadinya. Ya. Baik, silakan yang lain. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz bertanya, saya ya pernah lah istilahnya melihat di YouTube Pak Ustadz berdiskusi atau berdebat dengan pemuka-pemuka agama, baik pendeta maupun yang lain ya. Saya yakin bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz dalam debat itu adalah sebuah kebenaran yang sudah dibuktikan dengan data-data ya, yaitu Alkitab, kitab maupun kitab mereka maupun kitab agama Islam sendiri. Saya hanya ingin mengetahui kalau menurut Pak Ustadz skala psikologi atau apapun ketika mereka berdebat dan istilahnya menyatakan bahwa apa yang Pak Ustadz sampaikan itu terbukti semua secara psikologi atau di belakang layar, adakah ungkapan-ungkapan yang menyatakan bahwa ya mereka mengakui gitu atau mengingkari gitu loh. Seperti Pak Ustadz tadi sampaikan, ya sebenarnya itu adalah sebuah kebenaran yang pasti kan gitu. Dan Pak Ustadz sendiri sudah menyatakan bahwa berdasarkan kitab-kitab mereka maupun dari Al-Quran sendiri bahwa kebenaran itu sesungguhnya hanya milik Islam kan ya itu. Kalau menurut Pak Ustadz secara psikologi mereka ketika berdebat itu seperti apa gitu? Saya hanya ingin tahu ya kan secara langsungnya. Kedua, ketika berdebat
pertanyaan apa atau siapa yang kira-kira menurut Pak Ustadz itu sangat berat lah, yang mungkin susah atau Pak Ustadz sendiri harus berpikir banyak terkait jawaban atau pertanyaan dari mereka gitu. Demikian Pak Ustadz. Baik, pertama-tama terima kasih panggilannya Pak Ustadz, tapi saya tidak nyaman disebut Pak Ustadz. Mohon maaf ya, Pak Dondi aja gitu lah, atau Pak Dondi lah, jangan Pak Ustadz. Oke, kalau psikologinya para pendeta yang saya tahu ya Pak ya, ini tergantung daripada juga posisi gereja mereka. Kalau gereja mereka ini istilahnya bagus, dalam tanda kutip bagus gitu ya, bagus itu artinya apa? Pemasukannya bagus gitu. Mereka nggak akan peduli Pak dengan apapun yang saya tunjukkan di sini. Nggak akan peduli. Karena kan yang penting buat mereka kan saya mau ngomong cuan kayaknya gimana gitu rasanya. Ini dia sebutin nih cuan katanya. Ya memang boleh dikatakan gereja tuh bisnis Pak. Bisnis memang. Nah, jadi kalau kita ditanya psikologinya bagaimana, ya tergantung. Kalau bisnisnya bagus, nggak peduli gitu. Tapi kalau bisnisnya agak gimana gitu ya, dan orangnya jujur, paling banter dia cuma ngakuin Pak, tapi belum tentu juga dia bisa langsung pindah Islam. Ya. Contoh kayak kemarin ketika saya kedatangan pendeta muda, namanya pendeta Arom. Itu diskusi kemarin dia jujur, akhirnya dia juga bisa paham gitu maksud saya gitu, memang betul gitu. Dan dia mengakui bahwa memang kalau saya baca tuh ya, itu di perjanjian lama Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, itu semuanya Tuhannya tidak kelihatan gitu katanya, tidak berjenggot gitu katanya. Kok ini tiba-tiba di perjanjian baru Tuhannya bisa jadi manusia gitu. Itu kadang-kadang juga pertanyaan mereka sendiri. Tapi sebenarnya kemarin tuh pendeta Arom itu juga sebenarnya sudah tahu lah kebenaran Islam, udah tahu. Cuman dia hanya masih berat dengan masalah, nah ini Pak. Ya. Kalau nggak ada masalah ini Pak, kemarin datang ke tempat saya mungkin sudah sadat ya. Terus tadi yang kedua apa tadi Pak? Yang paling sulit pertanyaan. Gini Pak, saya selalu ketika saya berjidal atau berdebat, saya hanya selalu berusaha menempatkan diri saya berserah kepada Allah SWT. Pasrahlah. Kalaupun saya dapat pertanyaan saya nggak tahu, saya akan mencari tahu. Nah, bagusnya di Islam Pak, bagusnya. Kita kalau nggak tahu, kan kita nggak haram bilang nggak tahu Pak, ya kan? Tapi kalau pendeta nggak tahu, susah Pak dia bilang saya nggak tahu. Itu rata-rata walaupun mereka nggak tahu, mereka akan mencoba menjawab dengan cara apa? Berputar-putar, gitu kan? Ngeyel. Tapi kalau selama yang saya berdebat, saya belum pernah sih mendapatkan pertanyaan yang sampai saya harus berpikir bagaimana, sampai saya harus riset bagaimana. Enggak, cuman satu pertanyaan yang saya dulu pernah. Saya merasanya itu saya dapat ilham dari Allah ya, merasanya ya buat saya. Ketika saya ditanya begini, Nabi Muhammad SAW lahir tahun berapa? Ada yang tahu Pak? 571 ya. Nabi pertama dapat wahyu umur berapa Pak? 40. 571 tambah 40 jadi berapa Pak? 611 Pak ya, ingetin ya. Quran diturunkan dalam waktu berapa tahun? 23 tahun. Jadi 611 tambah 23 tahun jadi berapa? 634 Pak ya. Nabi meninggal tahun berapa Pak? Nabi meninggalnya tahun berapa Masehi? Coba dicek Pak. Nabi meninggal tahun berapa Masehi? 632 Pak. 632 Masehi. Saya ditanya begitu Pak.
Katanya Quran diturunkan 23 tahun. Katanya Nabi menerima Quran usia 40 tahun. Katanya Nabi lahir 571. Kalau Nabi meninggal 632, Quran masih turun sampai 634, terus siapa yang terima Quran? Saya ditanya begitu. Ada yang tahu Pak jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Betul. Betul. 1 tahun Hijriah dengan 1 tahun Masehi bedanya berapa hari Pak? 11 hari. Tahun Masehi 365, tahun Hijriah 354. Kalau 11 hari dalam setahun Pak, dihitung sekian tahun, 40 tahun aja dari umurnya. Berarti Nabi sebenarnya terima wahyunya bukan 611 Masehi, 609 Masehi kan gitu. Kalau Quran diturunkannya 23 tahun, berarti selesainya bukan 634. Karena harus kalinya 354 per tahun, bukan kali 365 Pak. Gitu. Saya alhamdulillah ketika saya tanya begitu, saya seperti dapat ilham, dan saya tahu bahwa bedanya 1 tahun 11 hari. Alhamdulillah saya nggak perlu menjelaskan apa-apa, saya cuma tanya balik. Kalau orang Arab itu pakainya tahun Masehi apa tahun Hijriah? Begitu saya tanya gitu Pak, dia nggak nanya lagi, udah. Alhamdulillah Pak ya, itu semuanya ilham dari Allah SWT. Kalau kita manusia biasa terimanya ilham Pak, bukan wahyu Pak, gitu kan? Ya, semoga menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya mungkin belum ini kita lepas dengan MCI Pak. MCI. Ya. Indonesia dan mana wifi-nya wifi. Jadi seperti Coach Stephen sama kalau saya bisa elaborasi senior-seniornya ya kayak Prof Antoni Sapii ya. Apa tuh seperti apa tuh Samsul Arifin Nababan ya. Artinya orang-orang MCI yang menurut saya cukup berhasil ya. Di sini saya ingin menanyakan Pak, dakwah-dakwah yang dilaksanakan oleh MCI termasuk ke diri sendiri, baik itu secara bilisan maupun bilhal. Beberapa hari saya pernah membaca kemarin itu di suatu kota di Klaten Pak, ada suatu gereja yang di take over oleh MCI dan dijadikan masjid Pak, kan gitu ya. Nah, pertanyaan saya begini Ustaz. Apa sih strategi dan konsep yang dilaksanakan oleh Kodidi dan sahabat-sahabatnya dalam berdakwah ini sehingga bisa diterima di masyarakat kita? Saya kira itu aja sih pertanyaan sederhana saya. Baik, alhamdulillah. Saya bukan pengurus MCI Pak, bukan. Ya, tapi kan kita bekerja sama Pak. MCI, Garda Mualaf, Ayah Sofia, kemudian YPM At-Tauhid. Itu semua lembaga-lembaga mualaf yang memang kita harus saling bekerja sama. Kalau yang yayasan yang saya ikuti, ini fokusnya apa Pak? Fokusnya debat gitu. Kalau MCI mualaf gitu. Nanti ada lagi yang misalnya apa lembaga mualaf lain fokusnya kemanusiaan gitu lah. Contohnya begitu. Ya kita kerjasama aja Pak, di mana kita ada kesempatan kolaborasi, kita kolaborasi. Kalau yang di Klaten, yang di Klaten waktu itu gini Pak, kita patungan Pak, patungan. Jadi waktu itu kan COVID kan gereja banyak yang tidak boleh kebaktian. Jadi ketika itu kita dapat info ada 5 gereja yang mau dijual di daerah situ, Klaten, Wonogiri, Salatiga, Ambarawa, Magelang. Ada 5 gereja mau dijual Pak. Yang kita deketin Klaten. Yang Klaten itu di desa Gentan, kecamatan Gantiwarno. Oh iya Pak. Waktu itu kita ngirim utusan ke ke calonnya Pak ya, ya. Kita ada mualaf, jenggotnya panjang Pak, KTP-nya Katolik. Saya bilang cukur dulu jenggotnya.
KTP-nya Katolik, kamu temuin gitu. Oh dia deketin terus Pak itu calonnya. Salam tempel terus Pak pokoknya. Sampai akhirnya dari 20 calon pembeli tinggal 5 termasuk kita. Tempel lagi. Sampai akhirnya tinggal kita Pak. Ketika utusan kita bisa ketemu sama ownernya bilang, Mas kita mau jual gereja ini, kita maunya dijadikan rumah Tuhan lagi. Utusan kita bilang, siapa kita jadikan rumah Tuhan? Masjid kan juga rumah Tuhan Pak ya? Deal Pak, bayar. Begitu bayar PPJB, barulah kita datengin. Nah itu yang rame. Ya, itu kita patungan waktu itu Pak. Dari semua, kita hanya menggalang donasi. Yang mau patungan ayo gitu. Nah hal-hal seperti itu yang kita kolaborasi dengan yayasan-yayasan yang lain. Waktu itu malah bukan sama MCI Pak, sama Ikhlas Foundation. Nah, gitu ya. Ada beberapa juga lah yang lain lah, gitu. Sekarang giliran saya nyari gereja lagi untuk yang mau dibeli Pak, susah Pak. Yang kemarin saya baru pulang dari sana. Tiap kali saya ngeliat ada gereja yang mau dijual gitu, susah sana. Ketika yang di Klaten waktu itu kita beli, yang 4-nya batal nggak jadi jual. Karena yang akhirnya berhasil kita beli, yang punya gereja disidang sama gereja lain. Kenapa lu jual gini dari masjid nih? Dari gereja Kerasulan Baru jadi masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Bapak kalau pulang bisa lihat Pak ya. Saya terakhir ceramah di mana ya, di Pondok Kelapa. Selesai ceramah ada ibu-ibu datengin saya. Kok saya yang punya tanah di sebelahnya gereja, di sebelahnya masjid Isa Al-Masih. Tanah saya sudah saya wakafkan ke masjid. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi sekarang masjidnya tanah sebelahnya kosong besar. Bisa pakai buat banyak kegiatan di situ. Gitu Pak caranya ya. Jadi kita kolaborasi lah gitu. Ada lagi tadi? Cukup itu ya tadi ya. Silakan. Untuk Gen Z ini kira-kira ada gak strategi mereka untuk misionaris untuk mengkristenkan Gen Z, dan bagaimana tips-tipsnya untuk kalangan Gen Z supaya terhindar dari kristenisasi itu. Terima kasih kok. Gen Z itu mereka juga diberikan misi untuk mencari jiwa sebanyak-banyaknya masuk agama mereka. Yang paling banyak sekarang lewat medsos, ya. Dan juga selain itu ketika di pergaulan mereka diberikan dengan misi 4M: memacari, menghamili, menikahi, memurtadkan. Banyak saya terima kasus begitu kan. Ya, datang ke tempat saya, anaknya sudah hamil, pacarnya dari agama mereka, diajak masuk Islam nggak mau. Ya anaknya udah hamil 6 bulan gimana coba? Kan udah mikir sebentar lagi lahir nggak ada bapaknya, gimana dong? Orang tua juga malu gitu kan. Akhirnya anak perempuannya yang mau masuk agama mereka. Saya bilang, kalau memang laki-laki itu nggak mau masuk agama Islam, udah nggak usah nikah, lahir aja tanpa bapak. Mendingan begitu. Itu yang kadang-kadang orang masyarakat kita kan masih terlalu takut, tidak bawa dasar agama gitu untuk ngambil keputusan. Jadi agama di nomor 2-kan gitu lah. Itu sering terjadi. Begitu juga banyak terjadi di kampus. Pernah suami istri datang bawa anak laki-laki. Cerita, baru bayar 100 juta masuk kampus tertentu nih. Si anak udah dideketin sama anak-anak muda. Oh ikut yuk kegiatan kita gini. Ada satu yang ngajakin makan gitu. Bilangnya makan kan. Ya didatengin lah, siapa yang nggak mau makan. Begitu didatengin udah ada pendetanya. Ya dia cerita sama orang tuanya. Langsung dikat sama orang tuanya, udah keluar aja. Hilang 100 juta tuh biarin. Sampai begitu. Ada yang begitu. Gen Z itu ya memang selain di medsos, di pergaulan itu sudah menjadi target mereka begitu. Ya, banyak kasus-kasus yang lain. Di luar negeri tidak kalah hebohnya. Banyak orang tua datang ke saya bawa anak pulang setelah disekolahkan di luar negeri. Orang tua mau pengennya anak dapat pendidikan yang bagus.
Pulang-pulang udah pada murtad. Salah ngirim negara gitu. Ngirimnya ke Kanada, ke Prancis, ke Australia, pulang pada murtad. Gitu. Nah, ada yang setelah diskusi, ada yang kembali ke Islam, ada yang tidak. Ya, itu kita nggak bisa maksa. Gitu ya tentunya. Pergaulan. Nah, saya juga pernah dimintain tolong salah seorang warga di Bekasi, anaknya SMA-nya di Al-Azhar, tapi pulang-pulang bisa bawa rosario. Tahu rosario, Pak? Tasbihnya orang Katolik namanya rosario. Sekolah di Al-Azhar tapi pulang bisa bawa rosario, gimana ceritanya coba, Pak? Terus di tasnya akhirnya ketemu Bible yang kecil. Nah gitu-gitu. Ya dari pergaulan, Pak, dari pacaran gitu-gitu. Ya. Mudah-mudahan menjawab. Jadi kita juga harus waspada. Kalau anak-anak kita bergaul istilahnya yang bukan komunitas Islam, ya kitanya juga harus hati-hati. Jangan sembarangan. Nanti Bapak jangan kaget kalau tahu-tahu pulang bawa rosario sama anaknya. Ya, biasanya kalau udah begitu, itu biasanya udah dibawa ke gereja, Pak. Ya. Ada juga, pernah juga saya dimintain tolong sama bapak-bapak punya ponakan. Anak perempuan, Pak. Bapaknya dari angkatan TNI. Udah cerai. Karena bapaknya sering tugas keluar kota, si anak ini tinggalnya sendiri sama adiknya. Lagi masuk ke toko minimarket, keluar ketemu pendeta. Habis itu diajak ke gereja. Seminggu kemudian dibaptis. Cuman ketemu di minimarket, Pak. Ya, jadi hati-hati bener. Nah, ketika saya ketemu dengan anaknya perempuan itu, saya tanya sudah berapa lama di gereja itu. Lupa dia jawabnya waktu itu berapa lama lah. Sudah suruh baca apa? Dia bilang perjanjian baru. Oh, perjanjian lama belum? Belum. Kamu tahu nggak kenapa kamu belum boleh baca perjanjian lama? Nggak tahu kok kenapa. Saya bukain. Coba kamu baca ayat 1 sampai 20. Coba baca. Dia baca ayat 1, dia baca ayat 2, dia baca ayat 3, ditutup. Kok gini ceritanya? Cerita yang nggak pantas gitu. Itu kayak gitu isinya, saya bilang gitu. Anak seumur kamu baca begitu ya pasti gimana? Ya, jadi untuk remaja memang banyak, Pak, nggak cuman itu aja, ya macam-macam lah. Gara-gara ketemu pendeta di minimarket aja bisa dibaptis karena orang tuanya kurang pengawasan, ya, gitu, Pak, ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang lain. Jangan. Jadi saya penggemar Ahmad Didat. Pakai mic, Pak. Ya. Ya, Dr. Zakir Naik ya, khususnya debat di tahun 2000 dengan William Campbell. Mungkin saya udah nonton lebih dari 100 kali ya debatnya itu, karena memang fenomenal sekali. Kemudian di Indonesia yang saya sering nonton saat Manahem Ali ya, Kainama, Antum, dan juga Ipung Atria. Pertanyaan saya dua, apakah ada kaderisasi daripada kristolog? Apakah mantan kafir ataukah orang-orang Islam yang ingin belajar kristolog atau apologet ya istilahnya? Ya. Kemudian yang kedua, saya perhatikan kan antum sudah banyak tuh memualafkan orang. Yang pertanyaan penting adalah apakah pembinaan pada mualaf ini ada? Saya tonton beberapa videonya, tapi mungkin pertemuannya jarang sekali saya lihat, mungkin atau sebulan sekali atau setahun sekali. Yang saya tanyakan ada kaderisasi karena memang rawan sekali orang-orang mualaf ini yang lingkungannya sebelumnya adalah orang-orang kafir. Kalau tidak dibina, itu nanti saya dengar beberapa kasus mereka murtad kembali gitu. Jadi pertanyaan saya itu dua, apakah ada kaderisasi kristolog ataukah ada pembinaan terhadap mualaf-mualaf yang baru masuk Islam? Demikian. Alhamdulillah, saya sebelum terjun ke medsos, Pak, kan saya juga sudah sowan gitulah ke MUI. Dari MUI baru akhirnya saya kenal dengan organisasi-organisasi Islam yang lain. Saya di MUI saya dinasihati, Pak, kamu kalau mau terjun ke medsos, kamu tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya Pak ya. Terus dari situ saya jaga, nggak boleh kita
lompat pagar. Walaupun kita bahas, tapi kalau kita ada bukti-buktinya, kita cuma bacain doang, kan itu tidak lompat pagar, kita nggak nafsir, gitu. Kan tadi yang tadi Bapak baca itu tertulisnya kan begitu Pak, ya kan? Nah, dari situ saya akhirnya baru mulai kenal dengan ormas-ormas yang lain, sampai saya dikenalkan ke Dewan Dakwah Pak. Dewan Dakwah punya sekolah tinggi ilmu dakwah Muhammad Natsir yang di Tambun. Akhirnya mereka minta saya jadi dosen di STID Muhammad Natsir itu Pak. Mahasiswa-mahasiswa mereka itu kan semua datang dari luar daerah. 2 tahun pertama mereka ngondok di kampus, 2 tahun kedua mereka cari masjid untuk jadi marbot atau imam. Nah, yang pas tahun terakhir mereka sebelum pulang, itu mereka harus belajar kristologi dengan saya. Gitu. Jadi, kalau pertemuan pertama saya biasanya ke kampus, perkenalan gitu, pertemuan kedua dan seterusnya, kalian mahasiswa yang datang ke studio Pak. Nah, pas di studio, kita juga rekam, kita juga tayangkan di YouTube. Jadi yang nggak kuliah di STID Muhammad Natsir pun bisa belajar dari video-video kita. Itu kita terbuka Pak. Kalau waktu itu gini, kalau daftarnya kan harus ke STID Pak ya. Tapi kalau yang mau menjadi mahasiswa penyusup mah boleh-boleh aja gitu Pak. Soal Info Atria kan pernah ada yang di Bogor, kajian yang berapa hari? Ya, berbayar kan Pak? Enggak, gratis. Gratis. Cuma saya daftar udah penuh full. Oh gitu, ya. Saya juga dulu mau bikin begitu, cuman karena kegiatan penuh, jadi akhirnya kita belum lah, mungkin tahun inilah kita mau coba seperti itu Pak ya. Ketika kita sudah mulai di kampus itu, di STID itu, sudah mulai kuliah dan sebagainya, ada beberapa anak muda yang memang mau belajar kristologi, minat, mereka minta, kok saya boleh nggak ikut duduk sama mahasiswa-mahasiswa itu gitu, ikut dengerin gitu. Ya boleh aja, ada 4 orang waktu itu Pak. Jadi mahasiswa penyusup gitu. Karena tempat juga Pak, keterbatasan tempat ya. Yang kedua, masalah apa tadi? Pembinaan. Nah gini Pak, kalau lembaga mualaf yang saya tahu, ketika ada orang masuk Islam, itu nggak semuanya langsung dikasih sertifikat kan. Ada yang harus belajar dulu, si mualaf ini datang ke tempat lembaga mualaf ini, diajarin Quran dan segala macam. Setelah berapa lama baru dikasih sertifikat. Saya sudah mempelajari metode-metode seperti itu. Akhirnya sekarang di yayasan kami, begitu ada yang syahadat, langsung saya kasih sertifikat Pak. Tujuannya supaya si mualaf ini bisa segera mengganti agama di KTP-nya. Karena dibutuhkan sertifikat itu Pak. Ya. Terus pembinaannya bagaimana? Kalau yang laki, saya tanya, udah sunat belum? Kalau yang belum, tunggu di rumah, kasih saya jadwal. Saya kirim dokter ke rumah, sunat di rumah. Nggak usah ke sini, tunggu di rumah aja, nggak usah bayar. Setelah itu, untuk yang laki perempuan, saya minta mereka harus menyediakan waktu seminggu 2 kali Pak. 1 kali pertemuan 90 menit, saya kirim guru privat ke rumah masing-masing mualaf itu. Sampai Iqra, sampai baca Quran. Tapi pertama-tama kan belajar ini dulu Pak, belajar sholat dulu ya. Dari mulai niat, wudhu, sholat, dikoreksi sholatnya, sudah benar baru Iqra. Itu 1 orang, sekarang saya batasin 32 sesi Pak. 1 sesi 90 menit. Dulu 1 orang bisa sampai 80 sesi Pak. Sampai baca Qurannya bagus gitu. Nah karena makin banyak mualafnya, gurunya juga terbatas. Enggak diefektifkan, dikumpulkan aja gitu. Ngumpulin 30 orang aja tuh susah Pak. Iya. Udah kita coba dulu berkali-kali kan. Ngumpulin 30 aja yang paling datang 10. Orang kerja, orang punya keluarga, kegiatan dan sebagainya. Jadi makanya lebih efektif, jauh lebih efektif ketika apa? Kamu yang tentukan sendiri, privat, tempatnya di mana, jam berapa, alamatnya di mana, gurunya yang deketin mereka. Gurunya yang mendatangi mereka. Belajar di tempat yang mereka tentukan. Kan nggak semuanya mualaf bisa belajar di rumah Pak. Keluarganya belum tahu nih, mualafnya belum ngasih tahu nih Pak. Mau belajar di mana? Silakan tentukan sendiri, mau di rumah temennya, mau di masjid pun boleh, mau di kantor juga boleh gitu. Dengan cara seperti itu Pak, ternyata jauh lebih efektif buat si mualaf gitu. Karena mereka lebih fleksibel belajarnya daripada sebulan sekali suruh ngumpul. Nggak cocok gitu Pak kalau Jakarta gitu. Nah itu yang kita lakukan. Ya Pak ya.
Dan kita juga menyediakan bantuan untuk para mualaf itu selain daripada zakat. Kalau si mualaf ini sampai punya masalah hukum, kita sediakan Pak pengacara gratis, nggak usah bayar. Misalnya ada urusan perceraian dan sebagainya. Ya, kalau yang masuk Islam sudah punya istri atau suami dan akhirnya mereka harus bercerai, kita sediain pengacara buat ngurusin perceraian mereka. Kalau sampai ada urusan apa yang lain, kita juga bisa bantu Pak. Sampai bahkan begini Pak, mualaf dia diusir, gimana dong? Kita tampung, kita sediakan tempat penampungan buat mereka yang layak, yang laki dan perempuan kita pisah. Terus setelah kita kasih guru privat mereka, sudah belajar Islamnya, sudah bisa sholat, sudah bisa baca Quran, baru kita mikirin hidupnya mereka gimana Pak. Mau usaha apa? Saya mau jualan bakso, hitung modalnya berapa, mau di mana tempatnya, itu kita modalin Pak. Satu orang bisa 10 juta waktu itu, yang kita udah salurkan ya, beberapa mualaf itu, rata-rata 10 juta. Gitu yang kita lakukan Pak, pembinaannya. Jadi bukan kita kasih umpan, tapi kita kasih kail gitu Pak, supaya mereka bisa mandiri gitu, ya Pak ya.